Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Inyoman Supardiano. Selanjutnya akan berbagi sedikit materi agama Hindu, yaitu moksa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Agama dalam hidup ini memiliki peranan yang penting. Agama akan memberikan arah dalam hidup kita, sehingga perilaku kita menjadi teratur dan terarah. Sedangkan ilmu juga memiliki peranan penting. Ilmu membuat hidup kita menjadi mudah. Kita bisa memenuhi segala kebutuhan hidup kita dengan ilmu. Albert Einstein menjelaskan hubungan antara ilmu dan agama. Ilmu tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan lumpuh. Kita hendaknya mampu memanfaatkan ilmu dan agama secara seimbang, sehingga terwujud kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan bersama. Tujuan hidup kita dijelaskan dalam ajaran Catur Purusa Arte. Itu ada dharma, kebenaran, harta, harta benda, kama, keinginan, dan moksa. Dalam hidup kita harus mampu mewujudkan keempat hal ini secara seimbang. Harta, kama harus dipenuhi dengan jalan dharma. Pada akhirnya, kita harus mewujudkan moksa. Moksa ini adalah tujuan tertinggi agama Hindu. Dalam sloka menyebutkan moksartam jagatita ya caiti dharma. Tujuan hidup adalah untuk mewujudkan jagatita, kebahagiaan di dunia, dan moksa, kebahagiaan rohani atau kebahagiaan di akhirat. Ada banyak tujuan hidup kita. Salah satunya adalah mencapai surga dan menghindari neraka. Surga dan neraka dalam agama Hindu ini bukan tujuan final, karena surga dan neraka ini sifatnya sementara. Karena berkaitan dengan ruwa bineda atau dualitas. Dua hal yang datang silih berganti. Namun ada tujuan terakhir atau tujuan final yang tidak berganti, itu adalah moksa. Ada banyak istilah tentang moksa. Suka tanpa wali duka atau kebahagiaan yang tidak berakhir. Manunggaling kaula Gusti, bersatunya ciptaan dengan penciptanya. Karena moksa berasal dari kata muts yang artinya bersatu. Moksa ini adalah Brahman, Akya, Atman, Aikyam. Penyatuan antara Atman dengan Brahman. Sehingga setelah moksa tidak ada proses kembali. Tidak ada surga dan neraka. Moksa bukan hanya tujuan di akhirat atau setelah kematian, karena moksa ini juga diartikan sebagai kebahagiaan rohani atau kebahagiaan pikiran. Sehingga moksa ini bisa juga kita wujudkan dalam kehidupan ini. Sehingga keliru jika ada pandangan bahwasanya kita harus meninggal dulu baru moksa. Moksa ada tingkatan-tingkatan. Moksa di dunia ini adalah samitya dan
sarupya. Moksa setelah di dunia ini atau di akhirat adalah salokya dan sayudya. Orang yang mencapai moksa di dunia ini adalah orang yang mampu mewujudkan sikap yang sama dalam suka ataupun duka. Sama dalam menghadapi surga dan neraka. Bagaimana untuk mencapai moksa? Agama tidak hanya memberikan arah yang jelas dalam hidup kita, juga memberikan jalan atau tuntunan. Tuntunan atau jalan ini ada 4 yang bisa kita lakukan. Ada namanya Bhakti Marga. Ciri-cirinya adalah kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu memuja kebesarannya, selalu bersyukur atas suka dan duka yang kita hadapi. Kemudian kita mampu berserah kepada Tuhan. Kedua, Karma Marga. Dengan jalan perbuatan, kita memberikan pelayanan, baik itu membahagiakan diri sendiri ataupun membahagiakan semua makhluk sarwa prani hitangkara. Kita berbuat atau fokus kita adalah berbuat tanpa memikirkan hasil atau timbal balik yang akan kita dapatkan. Jnana Marga, kita harus mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan jnana kita bisa memahami Tuhan atau Brahma Widya. Menyadari kesejatian kita. Yang keempat, Raja Marga. Dengan jalan kita mengendalikan diri atau hawa nafsu. Kemudian melakukan meditasi atau perenungan, kontemplasi, atau menjalankan yoga atau upaya untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. 4 jalan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktek yang paling sederhana, misalnya dengan bersyukur, dengan selalu berbuat baik, dengan menekuni agama, dan berusaha untuk mengendalikan diri. Bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mewujudkan moksa dalam hidupnya? Biasanya ini dilihat dari kepribadian atau sikap dan perilakunya. Kita tidak bisa melihatnya dari penampilan luarnya saja. Kita melihat dari keteladanannya sehari-hari, bagaimana dia mewujudkan dharma dalam hidupnya. Yang kedua, dia selalu mampu menebarkan kedamaian ataupun vibrasi positif ke semua makhluk. Yang ketiga, mewujudkan penampilan atau sikap yang penuh sabar, tenang, dan penuh senyuman. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya moksa ini bisa kita wujudkan dalam hidup ini dengan jalan catur marga, dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan berbuat baik, dengan menekuni pengetahuan agama, dan dengan selalu memperbaiki diri. Hidup ini adalah pelajaran bagi kita untuk bisa menginjak ke tahap yang lebih tinggi.
Kita hendaknya mampu bersikap tenang, sabar, dan mampu menghadapi dualitas dalam hidup ini dengan tenang. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan parama Santi. Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.